Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Senang sekali saya Asmaul Husna akan menyapa Anda di program Kecamatan Sombere, di mana program ini kita akan mengulik potensi apa saja yang ada di Kecamatan Tamalan Raya. Oleh karena itu, saya sudah bersama dengan Camat Tamalan Raya, Bapak Andi Salman Baso, yang akan bincang-bincang terkait apa saja program dan inovasi yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Wah, Pagi bagaimana tuh. kabarnya nih Pak? Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Saya juga kaget juga ini. Host sama Oh yang iya, dia warnanya mirip ya, sama ya. Ya, kita oke. matching hari ini, Oke. Pak. Nah, sebelum nanti kita akan mengulik lebih jelas apa saja yang ada di Kecamatan Taman Raya, nanti kita akan jalan-jalan. Saya ingin berbincang sedikit terkait apa saja potensi bahkan inovasi yang sudah ada di Kecamatan Tamalan Raya seperti program Jagai Anakta dan program-program lainnya yang tentunya memberikan dampak positif untuk Kecamatan Tamalan Raya di Kota Makassar ini, Pak. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak, bisa jelaskan luas wilayah yang ada di Kecamatan Tamalan Oh, Raya ya. ini Pak? Jadi Kecamatan Tamalan Raya ini luas wilayah kalau kita hitung itu kurang lebih eh, 8 3 kurang lebih 8,5 kilometer bujur sangkar. Wow. Iya, yang ada di Kecamatan Tamalan Raya dengan jumlah penduduk kurang lebih 130.000 jiwa yang tersebar di 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalan Raya. Wah, cukup luas ya untuk Siap, Kecamatan Tamalan iya, Raya di Kota Makassar. Nah, iya. dari luas yang Bapak paparkan tadi, potensi apa saja yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini, Pak? Jadi Kecamatan Tamalan Raya ini kan termasuk daerah kota baru sebenarnya perkembangannya. Jadi artinya masyarakat di sini bermacam-macam punya keahlian-keahlian atau pendidikan-pendidikan. Jadi di sini mulai dari pendidikan tertinggi, profesor, sampai dengan pendidikan yang terendah, SD ataupun tidak sekolah itu ada semua di Kecamatan Tamalan Raya. Wow. Begitu juga dengan pekerjaan. Di sini buruh harian, buruh kasar ada semua di sini. Nah, tapi di sini juga ada guru-guru besar yang guru-guru besar, rektor, kemudian ASN semua kontraktor di sini wira swasta ada semua di Kecamatan Tamalan Raya. Nah, dari potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang berada di Kecamatan Tamalan Raya ini, Pak, program apa yang sudah berjalan di Kecamatan Tamalan Raya ini? Jadi kami bersinergi dengan program Pak Wali Kota di visi misinya. Jadi kegiatan program-program utama seperti Makassar Sombere Smart City itu sudah kita laksanakan. Kemudian program Jagaya Nakta, kemudian lorong-lorong wisata, kemudian program-program yang lain dengan menjaga keamanan, ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang ada di yang bermukim di Kecamatan Tamalan Raya. Itu Apakah ada target tersendiri Pak dari salah satu program itu Makassar yang Makassar Smart City yang ya. tadi Bapak paparkan? Jadi target kami termasuk inovasi kami di Kecamatan Tamalan Raya. Karena kita kan tadi saya sudah sampaikan masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini hampir 50% itu aktivitasnya cukup mobilenya cukup tinggi. Nah, jadi ketika mereka ini kan kadang-kadang membutuhkan pelayanan-pelayanan di kelurahan ataupun di kecamatan. Nah, jadi pengalaman yang kita dapat waktu sebelum saya camat baru itu banyak keluhan-keluhan tentang pelayanan yang dijalankan di kelurahan ataupun di kecamatan. Itu kadang-kadang lambat, kemudian kedua ya bukan cuma itu aja, masyarakat biasa yang maunya serba cepat akhirnya pakai jalur-jalur pintas. Akhirnya pada saat karena masalah itulah yang kita lihat, kita simpulkan bersama teman-teman saya di kecamatan maupun di kelurahan minta masukan. Akhirnya kita buat satu inovasi pelayanan mendukung pelayanan Makassar Sombere dan Smart City ini. Kami buat satu aplikasi namanya Siporan Nuta. Siporan Nuta ini adalah sistem pelayanan terpadu Kecamatan Tamalan Raya. Jadi masyarakat itu yang punya aktivitas tinggi itu bisa melakukan pekerjaan, melakukan pengurusan pelayanan di kelurahan itu bisa menggunakan aplikasi tanpa harus dia datang ke kelurahan. Cuma memang karena
apa namanya, sistem tanda tangan elektronik belum jadi, akhirnya masyarakat masih harus kembali ketika sudah selesai pengurusan sudah selesai semua administrasi yang dilengkapi, eh, eh, administrasi persuratan yang diinginkan, sisa tanda tangan yang harus mereka datang ke kantor lurah memang untuk kembali mengambil formulir tersebut. Nah, Berarti itu program itu sudah ada di aplikasi sudah. yang bisa diakses oleh masyarakat? Sudah, iya, Oh, sudah ada. berarti Itu jadi, ya, malah kita, jadi kalau kita punya HP seperti Mbak siapa? Ama. Mbak Ama, Iya. itu di HP itu di Play Store, kita bisa di Play Store aja kita buka, nanti langsung di situ ada Siporanuta, kita ketik Siporanuta langsung bisa kita ambil di situ. Nah, nanti langsung masuk di aplikasi tersebut. Iya. Wow, luar biasa ya untuk Iya. Kecamatan Tamalan Raya ini. Iya. Nah, dari beragam kecamatan yang ada di Kota Makassar ini, Pak, apakah ada lokasi atau tempat yang menarik untuk dikunjungi di Tamalan Raya ini? Oh, siap. Itu tadi saya bilang saya sambung juga dengan potensi. Ya. Kecamatan Tamalan Raya ini kan termasuk bisa dikategorikan daerah pendidikan karena kita ada universitas terkemuka di Indonesia Timur. Ini Universitas Hasanuddin. Kemudian kalau dihitung-hitung sekolah universitas dan sekolah tinggi itu di Tamalan Raya ini ada kurang lebih 18. Jadi mulai dikategorikan termasuk daerah kota pendidikan. Kemudian kami juga punya potensi boleh juga dikategorikan daerah rumah sakit karena rumah sakit regional Wahidin ada di Kecamatan Tamalan Raya, rumah sakit Hunas dan rumah sakit Medika itu ada semua di sini. Nah, potensi yang wisata juga ada kita di sini. Nah, seperti dengan lorong wisata kami, ada lorong wisata Surix karena kebetulan Pak Wali kan mencanangkan lorong wisata waktu sejak 2022 itu bahwa kecamatan itu setiap kecamatan punya punya ciri khas menyambung dengan kota Makassar menjadi kota dunia. Nah, jadi akhirnya kami di setiap kecamatan ini beda-beda negara. Seperti Tamalan Raya itu masuk kami itu adalah negara Swiss. Nah, makanya lorong wisata kita semua lorong wisata itu di branding mencari nama-nama kota yang ada di ibu kota negara Swiss. Nah, salah satunya adalah Zurich. Nah, Zurich itu ada di Kelurahan Tamalan Raya di daerah kompleks Karmila Sari. Nah, itu salah satu inovasi dan lorong wisata yang kita bisa jual. Nah, kemudian ada satu daerah Lantebung yang ada di Kelurahan Bira. Lantebung ini cukup unik juga karena di dalam kota besar metropolitan ada mangrove yang ditanam di sana. Ini salah satu wilayah konservasi bagaimana supaya masalah ekosistem alam di lautan itu tidak terpengaruh. Jadi ada di sana. Dan dia kemarin ikut lomba sebagai desa wisata masuk di 70 besar. Wow. Nah, dari 4.000 desa wisata yang ada di Indonesia, Lantebung ini masuk 70 besar. Desa wisata itu. Berarti sudah pemerintah Kecamatan Tamalan Raya ini sudah merealisasikan dari beberapa program yang sudah berjalan. Siap, ya, itu harus karena salah satu keberhasilan Pak Wali Kota ketika pemerintahan di bawah kelurahan dan kecamatan sudah merealisasikan visi misi dan janji-janji Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Wow, nanti di segmen selanjutnya kita nanti akan bahas terkait apa saja bentuk pelayanan publik yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini, Pak. Baik pemirsa program Kecamatan Sombere, saya dan Pak Camat akan kembali lagi di program ini akan membahas terkait apa saja sih yang telah dijalankan di program Kecamatan Tamalan Raya ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Kecamatan Sombere. Bersama saya, Asmaul Husda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Saida Sirajuddin MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Kondisi Kota Makassar saat ini mengalami
kondisi yang sangat panas. Kekeringan terjadi di mana-mana. Olehnya itu, mari tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang bisa muncul pada kondisi saat ini adalah demam, batuk yang biasa kita kenal dengan ispa. Olehnya itu, mari kita perbanyak konsumsi makanan bergizi. Kita perbanyak minum air putih. Peduli Ki, salamat Ki. Jadi kita teman-teman dari KB, dari KKBN itu kegiatan TPK. TPK ini terdiri dari beberapa kader, ada kader Posyandu, kader KB, teman-teman nakes. Ini dalam rangka mereka rapat koordinasi, kemudian mengetahui kira-kira kasus-kasus stunting itu penanganan stunting ada di Kecamatan Taman itu dari mana. Kegiatan seperti ini Mereka rutin, jadi mereka laksanakan biasa per triwulan ya. Ya. Per triwulan. Jadi, oh boleh. Nah, ini semua, inilah pahlawan-pahlawan yang ada di Kecamatan Taman Rea. Nah, apalagi sekarang ini pemerintah kota melakukan program percepatan menuju zero stunting 2024. Kami semua pejabat pemerintah yang ada di kota Makassar itu diberi kewajiban untuk menjadi bapak asuh, untuk memberi penanganan kepada anak-anak kita yang terkena stunting, supaya dipercepat. Nah, jadi seperti saya, Kecamatan Taman Rea, saya ada 2 anak binaan yang saya menjadi orang tua asuh untuk beri makanan yang bergizi, tinggi protein, yang hewaninya bukan nabatinya, untuk 2 anak itu. Dan SKPD lain juga gitu. Oh, jadi saya dan tadi salah satunya ibu cantik ini dari Iya. ibu PKK ya? Iya, PKK, kader Posyandu, KB juga, ya KKB ya. Dari nakes juga ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan kegiatan hari ini ada teman-teman dari iNews melakukan pengambilan gambar. Jadi saya mengajak kepada teman-teman iNews di sini. Ini kebetulan ada Mbak Ama, Mbak Ama. Jadi datang melihat. Ini kegiatan stunting, jadi harapan kami pemerintah Kota Makassar, khususnya saya Pak Camat, mengharapkan teman-teman kader, mari kita sama-sama peduli terhadap anak-anak kita yang terkena stunting. Paling tidak jangan kita berpikir pendapatan yang kita harapkan, tapi paling tidak amal jariah yang kita harapkan. Bagaimana kalau misalnya anak kita yang misalnya kena stunting tiba-tiba 3 bulan kemudian keluar dari kasus stunting, itu suatu kebanggaan kita. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan pemerintah kota 2024 kita bisa zero stunting. Ini semua jasa-jasa dari ibu-ibu semua, ibu kader, dari KB, dari Posyandu, dari kesehatan, dari kader PKK, ini semua. Jadi terima kasih banyak. Mari kita semangat supaya stunting di Kecamatan Taman Rea zero. Oke, terima kasih. Ayo gini. Sekarang gini. Oh, di rumah sekarang ya. Zero stunting. Oke. Ada ini. Coba diinginkan dulu. Oke, jadi kita tadi sudah latihan ya. 1, 2, 3 ya. Langsung dengan gerakan ya. Oke. Saya senang hidup sehat bebas stunting. Saya senang hidup sehat bebas stunting. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bebas stunting. Makassar 2024 Wah, tadi ada kegiatan ya di lantai 3. Oh iya Pak.
Saya lihat ini ada 3 lantai di kantor kecamatan ini, Iya. Pak. Nah, untuk lantai 3 sendiri itu memang biasa dipakai untuk kegiatan apa, Pak? Oh ya memang. Jadi kita punya ini kan 3 lantai. Jadi lantai 3 itu karena ada aula, jadi semua kegiatan-kegiatan dari SKPD yang ada di kecamatan ini atau lintas sektor yang ada di kecamatan, kemudian dari teman-teman misalnya dari LSM atau apa organisasi itu meminjam aula kita untuk dijadikan tempat pertemuan. Oh, berarti Nah, itu jadi dia. aula pertemuan. Aula Pak. Untuk pertemuan. lantai 2-nya sendiri? Lantai 2 di situ ya, di situ administrasi kepegawaian. Jadi semua ruangan-ruangan kepala seksi, kemudian ruangan-ruangan kepegawaian semua di lantai 2. Nah, itu. Untuk di lantai 1 itu adalah lantai memang khusus untuk pelayanan Evo, seperti yang sekarang ini Ya. kita datang untuk melihat pelayanan yang dilakukan di kecamatan untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Tambalan Mungkin kita Raya. bisa masuk, Oh, Pak. silakan. Ya, silakan. Ya, ini. Jadi ini salah satu tempat ruangan kita untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak masih mau melakukan pelayanan manual. Tadi kan saya sudah jelaskan Di tadi aplikasi ada si aplikasi ya, Poranuta. si Poranuta. Iya. Cuma memang saya sudah katakan bahwa homogen kan masyarakat yang ada di Kecamatan Tambalan Raya. Pendidikan, jadi mulai dari menengah ke atas, menengah ke bawah ada semua di sini. Mulai dari pendidikannya, pekerjaan, itu ada. Jadi tidak semua memang masyarakat yang bisa menggunakan aplikasi itu. Jadi ya tetap pelayanan manual tetap kita laksanakan. Nah, situ. Oke. Nah, di lantai 1 ini sebagai tempat pelayanan publik. Nah, untuk bukanya ini dari jam berapa atau ada jam-jam khusus, Pak? Untuk Jadi kami tidak ada jam khusus. Intinya mulai dari Senin sampai Jumat itu pelayanan tetap terbuka mulai dari jam 8 sampai dengan jam kantor jam 3.15 10. Nah, itu. Jadi jam istirahat juga tidak ada di sini. Jadi karena kenapa? Itu saya punya FO itu oplosan mereka. Nah, dan di sini kecamatan ini bukan cuma Tambalan Raya, tapi seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar termasuk pelayanan yang paling terlengkap yang kita laksanakan. Karena kenapa? Atas perintah masukan dari Pak Wali atau perintah Pak Wali, jadi di Kecamatan Tambalan Raya ini kita sudah bisa melayani masyarakat yang mau membayar BPKB-nya, pajak motor, mobil, kendaraannya itu sudah bisa di Kecamatan Tambalan Raya. Dan semua kecamatan, bukan cuma Kecamatan Tambalan Raya, untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, misalnya cetak KTP, mengusul KTP itu sudah di sini karena Capil sudah ditempatkan di setiap kecamatan. Dan yang terakhir ini sekarang ada lagi dari Dispemda. Jadi orang yang membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian orang yang mau mengurus untuk administrasi PBB-nya ya bisa di sini. Ini ruangannya. Jadi baru. Nah, itu. Jadi ini ruang tunggu untuk masyarakat, Iya, untuk masyarakat, ya. Sambil mengurus administrasi ya. Saya lihat di sebelah sini ada bagian counter tersendiri. Iya. Nah, di bagian sini bagian apa, Pak? Inilah di sini FO-nya. Jadi masyarakat datang, disambut, kemudian sesuai dengan ciri khasnya Somber dan Smart City. Nah, jadi adik-adik yang bagian pelayanan itu sudah ada menunggu, kemudian memberi antrian, antri di sini. Jadi nanti di sini kalau misalnya dia mau mengurus administrasi sudah jelas ke loket mana, ke bagian pembayaran pajak motornya atau kendaraannya atau bumi. Total ada berapa loket di bagian administrasi ini, Pak? Kami kalau administrasi dia kurang lebih 5. Jadi ada untuk loket Capil, administrasi kependudukan, administrasi umum, misalnya kewarisan apa semua itu ada 3 loket. 1 loket untuk pembayaran pajak motor, kemudian 1 loket untuk bayar bumi dan bangunannya. Mungkin kita bisa ke sana, Pak, untuk lihat lebih boleh. jelas. Nah, tadi sebelum masuk ke gedung ini di lantai 1, saya tadi salvok sama budayakan 5S. Nah, untuk 5S itu apa saja, Pak? Ini tadi dari awal kita sudah katakan, ini kan Pak Wali saja visi misinya itu kan Somber Smart City.
Jadi artinya Sombere Smart City ini kami olah menjadi apa yang bagusnya Sombere. Sombere jangan sampai nanti cuma senyum. Betul. Akhirnya kami bersama teman-teman yang kepala-kepala seksi membuat bagaimana kalau kita buat budaya 5S itu. Jadi masyarakat yang ada di sini baru datang, kita kasih senyum, kita salam, kemudian kita sapa, kemudian kita layani dengan sopan santun, itu. Betul-betul Makanya mencerminkan Sombere itu, Pak, ya? betul-betul mencerminkan Somberenya itu. Karena kan Sombere ini kan kadang-kadang orang biasa bingung, kalau apalagi bukan orang Makassar. Ya. Bilang, apa itu Sombere? Jadi saya bilang kalau mau tahu jelas itu apa Sombere, itu mau 5 yang kita tahu. Sapa, senyum, itu semua. Itu. Mungkin ada lokasi atau bagian ruangan yang ingin dilihat nih Pak, boleh. di lantai 1 ini? Ya boleh. Di sebelah sini mungkin ini inovasi dari Capil. Ini anjungan Dukcapil Mandiri namanya. Jadi artinya semua masyarakat yang mau mengurus seperti KK, kemudian kartu kartu kelahiran, kemudian kartu anak, itu bisa semua dijalankan di sini. Tetapi tetap kita harus menggunakan aplikasi. Jadi aplikasinya Dukcapil punya, bukan aplikasi Kecamatan Tamalan Raya. Di Kota Makassar ini berarti ini sudah tersebar di berbagai 15 kecamatan. Sudah ada semua di. Jadi malah rencana pemerintah kota Pak Wali mau menempatkan di tempat-tempat fasilitas umum seperti mall, itu dia rencana mau langsung. Jadi nanti di situ tetap ada petugas pelayanan Capil. Berarti masyarakat bisa lebih dekat betul. Untuk mengurus administrasi yang ada di Kecamatan Tamalan Raya di Kota Makassar ini. Betul, ya. Oke. Pak, berarti kantor camat ini buka setiap hari, Pak, ya? Iya, buka setiap hari deh. Jadi dia Senin sampai hari Jumat jam kantor. Oke. Nah, selanjutnya kita mau kemana nih, Pak? Jadi nanti setelah ini kita lihat inovasi dari Pak Wali adalah konter. Itu dulu konter itu fungsinya dulu waktu zamannya COVID itu mungkin namanya. Nanti kita jelaskan di lokasi selanjutnya. Sip. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Kecamatan Sombere bersama Kecamatan Tamalan Raya. Mau kemana Ki Bu cantik? Kebetulan ada Ki Bu. Kenapa Ki? Tuh tetangga sebelah ribut sekali karena air PDAM. Kenapa bisa? Tanggal 20 Mei besok belum pindah bayar, takut juga didenda. Nah, sekarang gampang nih, bisa Maki bayar kapan saja tanpa takut Ki didenda. Bagaimana caranya Bu? Sini saya kasih lihat Ki. Jadi bisa Maki membayar melalui mobile banking, bisa Maki juga melalui minimarket. Dan ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store di HP. Si info PDAM. Gampangnya Mi Bu deh. Nanti PDAM aku tanya tetangga. Tapi bisa Kak dulu minta air PDAM maklum karena belum pakai juga bayar. Bisa Jibu. Oke, makasih Budi. Gaya elit, bayar uang PDAM sulit. Baik pemirsa, masih di program Kecamatan Sombere di Kecamatan Tamalan Raya. Tadi kita telah membahas tentang potensi dan inovasi yang ada di Kecamatan Tamalan Raya. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu fasilitas umum di Kecamatan Tamalan Raya yang merupakan taman yang berada di lokasi konter yang tadi telah dibahas oleh Pak Camat. Nah, tadi kita menyinggung tentang konter ini Pak. Kalau boleh tahu apa sih itu konter Pak? Jadi gini, ini konter ini awal mulanya muncul adalah kontainer namanya sebenarnya, kontainer pelayanan publik. Karena pada saat pada masa pandemi 2020, Presiden memerintahkan semua wali kota, bupati, dan gubernur itu di setiap kelurahan ada posko COVID. Nah, Pak Wali karena dia adalah orang yang suka berinovasi dan inovator, dia membuatlah posko COVID itu dari kontainer. Karena kenapa? Ini karena anggaran kan yang disiapkan kecil. Kalau kita mau mencari tempat, mencari lokasi, membangun, kalau di suatu kota itu kalau 100 juta itu mana cukup. Beda kalau di daerah. Makanya
Pak Wali berinovasi dan ini pernah waktu Presiden datang, Pak Presiden datang ke Kota Makassar pada saat itu launching memberi apa di Hotel Dalton, Pak Wali meluncing bahwa inilah nanti posko COVID di setiap kelurahan. Makanya jadilah. Jadi itu. Setelah ada edaran bahwa PPKM sudah tidak dihentikan, tapi bukan pandemi bilang tidak ada lagi. Akhirnya posko kontainer COVID ini dirubah fungsi oleh Pak Wali menjadi konter. Konter itu adalah kontainer terpadu. Jadi semua pelayanan di SKPD itu bisa masuk di dalam kontainer ini. Contoh, misalnya Perindak, Dinas Perdagangan itu ada kegiatan programnya itu ada pasar murah, operasi pasar, itu dilaksanakan di kontainer. Kemudian yang kedua, misalnya dari Bapenda setiap bulan sampai bulan September itu keliling di 153 kelurahan di 15 kecamatan membuka pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di konter. Mungkin kita bisa ke depan konter sendiri, Pak? Iya, kita silakan. Karena di sini juga teman-teman kelurahan setiap hari ini ada di konter ini untuk memberi pelayanan, menerima keluhan-keluhan laporan-laporan masyarakat. Misalnya contoh, di wilayah saya ada drainase yang tersumbat. Itu di sini diregister, kemudian teman-teman kelurahan itu melaporkan ke SKPD terkait. Jadi dari 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini, Pak, jumlah konternya sendiri berapa, Pak? Jadi 8. Jadi karena kan semua kelurahan harus ada konternya. Konter di setiap kelurahan. Berarti ada 8, Ada 8. konter ini, Pak, di Betul. Kecamatan Tamalan Raya. Baik. Untuk apa saja agenda yang dilaksanakan di konter ini, Pak? Oh ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa semua SKPD membuat kegiatan di konter. Contoh misalnya DP2. Nah, kalau dia ingin mengumpulkan anggota KWT-nya dan petugas PPL-nya itu dia laksanakan di konter. Atau misalnya dari DP3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu melaksanakan sosialisasi atau edukasi tentang shelter anak itu dilaksanakan di kontainer. Kami juga di kecamatan kalau ada kegiatan-kegiatan contoh misalnya kelurahan membuat arisan, kelurahan membuat kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan Islam misalnya Maulid itu mereka laksanakan di konter. Dan konter ini perintah Pak Wali tidak boleh kosong. Jadi karena kenapa ini konter dijadikan tempat pengaduan masyarakat. Jadi Biar lebih dekat dengan masyarakat. lebih dekat dari masyarakat. Kan kadang-kadang kan biasa masyarakat mau contoh misalnya kalau Tamalan Raya ini agak dekat kantor lurahnya dengan konternya. Tapi kalau misalnya seperti Kelurahan Bira, kantor lurahnya di sebelah, masyarakatnya ada di sebelah. Jadi dia harus jauh mutar, makanya ditempatnya lah konter. Jadi konter ini masyarakat yang jauh dari kantor lurah itu bisa masuk ke konter untuk difasilitasi untuk mereka dalam pelayanan itu. Saya jadi penasaran mau lihat Boleh, ini di silakan. dalam, Pak. Cukup lengkap sebenarnya, Iya. Maya. Karena kenapa? Di sini ada AC, kemudian WiFi juga ada. Di sini. Itu lengkap. Seperti ini ya. Ini teman-teman dari kelurahan menunggu masyarakat yang mau mengadukan atau bertanya program-program pemerintah. Di dalam konter ini saya lihat ada memang meja administrasi, Pak, ya, untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bentuk pelayanan publik di konter ini, Pak. Ya benar. Jadi dari awal kan saya sudah sampaikan ya bahwa di konter ini adalah tempat salah satu perpanjangan pelayanan yang ada di kelurahan dan kecamatan dan SKPD. Makanya di konter ini ada meja, ada kursi. Jadi seperti ini kita contoh, mungkin ini masyarakat datang mau bertanya kira-kira untuk mengurus KK atau KTP itu bagaimana persyaratannya sebelum dia ke kantor camat. Betul. Jadi inilah fungsi-fungsi dari konter. Kalau misalnya dia juga mengadu, misalnya di daerah rumah saya itu pohonnya sudah lebat, minta tolong mau dipangkas. Nanti teman-teman meregister, kemudian nanti dia teruskan ke DLH bagian lingkungan hidup. Itu untuk bahwa di sini ada pengaduan untuk mau dipangkas
pohonnya karena sudah terlalu rimbun. Nah, itu. Inilah gunanya konter itu. Dari pemerintah Kecamatan Tamalan Raya ini sendiri memang sudah membagi Pak ya untuk petugas yang setia di konter ini Pak. Oh iya, jadi semua kami setelah diinstruksikan oleh Pak Wali bahwa konter itu harus berfungsi mulai dari pagi sampai sore, akhirnya kami instruksikan ke lurah-lurah untuk membagi teman-teman. Setiap hari itu ada 1-2 orang di stay di konter ini untuk menerima pengaduan-pengaduan dan memberi informasi kepada masyarakat yang ada di kelurahan masing-masing yang punya konter. Berarti nanti direkap informasi maupun laporan dari masyarakat Tamalan Raya sendiri di setiap kelurahan ya Pak dari konter ini. Iya, jadi nanti pengaduannya kalau bisa dia langsung ke laporkan ke SKPD terkait, itu langsung dilaporkan. Kalau enggak, mereka rekap kira-kira laporannya, nanti besok kita diteruskan laporan tersebut kepada pengaduan. Atau misalnya ada pengurusan yang mau dilaksanakan di kelurahan. Nah, kalau Tamalan Raya ini saya bilang tadi dari awal, antara konter dengan kelurahan kan dekat dan tidak ada masalah. Cuma yang seperti Paraloe, Bira itu agak jauh. Nah, termasuk Taman Reindah itu agak jauh, masyarakatnya dengan kantor lurah itu ada jauh. Makanya konter itu kita tempatkan di posisi yang agak jauh dari pusat pelayanan di kantor lurah, supaya masyarakatnya datang mengurus di sini. Konter ini kan hadir pada saat pandemi, nah Pak. Adakah perbedaan pada saat endemi dengan pandemi dengan pelayanan yang dilakukan di konter ini, Pak? Oh iya, kalau pasti banyak. Karena kenapa? Pada saat konter pada masa pandemi, kontainer recovery ini menjadi tempat kegiatan pelayanan medis. Misalnya contoh pada saat masyarakat mau mendapatkan imunisasi, bukan imunisasi, apa namanya? Vaksin ya, vaksin. Nah, itu dilaksanakan di konter. Ketika warga mau melakukan ada programnya Pak Wali nih, Hunter itu kan mengejar masyarakat yang terlaporkan hari itu bahwa ini terkonfirmasi positif. Nah, jadi teman-teman puskesmas bersama detektor itu berkumpul di kontainer recovery ini, kemudian turun sama-sama ke rumah masyarakat yang ada datanya bahwa misalnya contoh saya Pak Salman terkonfirmasi positif dari hasil dari berekapan dari posko induk Kota Makassar. Nah, jadi teman-teman puskesmas yang masuk dalam Hunter itu turun bersama teman-teman detektor melakukan pendeteksian dini, melakukan kegiatan penyuluhan begitu. Baik, mungkin masih banyak ya dari potensi-potensi bahkan program yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini, tapi kita jeda dulu sehabis pariwara ini kita akan bahas lagi tentang Kecamatan Tamalan Raya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Kecamatan Sombere karena kita akan terus mengulik potensi dan inovasi apa saja yang sudah ada di Kecamatan Tamalan Raya ini. Mau kemana Ki Bu cantik? Kebetulan ada Ki Bu. Kenapa Ki? Tuh tetangga sebelah ribut sekali karena air PDAM. Kenapa bisa? Tanggal 20 Mei besok toh belum pindah bayar, takut juga didenda. Nah, sekarang gampang nih, bisa Maki bayar kapan saja tanpa takut Ki didenda. Bagaimana caranya Bu? Sini saya kasih lihat Ki. Jadi bisa Maki membayar melalui mobile banking, bisa Maki juga melalui minimarket. Dan ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store di HP. Si info PDAM. Gampangnya Mi Bu deh. Nanti PDA aku tanya tetangga. Tapi bisa Kak dulu minta air PDAM maklum karena belum pakai juga bayar. Bisa Jibu. Oke, makasih Budi. Gaya elit, bayar uang PDAM sulit.
Baik pemirsa, masih di program Kecamatan Sombere, tepatnya di Kecamatan Tambalan Raya, Kelurahan Bira, dan di objek wisata ekowisata mangrove Lantebung. Dan saya masih bersama Bapak Camat dari Kecamatan Tambalan Raya, Bapak Andi Salman Baso. Nah, hari ini Pak, saya mau kulik nih apa saja hal yang menarik di kawasan ekowisata Lantebung ini Pak. Mungkin kita bisa sambil jalan-jalan. Oke, ayo silakan Am. Ya, kita lihat-lihat di dalam. Nah, Pak, seperti yang saya katakan tadi, kita mau mengulik lebih jelas apa saja potensi yang ada di kawasan ekowisata mangrove Lantebung ini, Pak. Tapi sebelumnya saya mau tanya, luas dari kawasan ekowisata ini berapa, Pak? Di sini luas wisata yang dikembangkan dan tetap berkembang itu kurang lebih 12 hektar yang ada di wilayah ekowisata Lantebung yang ada di Kelurahan Bira ini. Oke. Adakah sejarah tersendiri dari Lantebung ini sehingga bisa terbentuk menjadi ekowisata, Pak? Oh ya, jadi dulu ini adalah tempat lewatnya kapal-kapal nelayan yang penangkap kepiting rajunan. Nah, terus ada kelompok ada orang yang masyarakat Lantebung sendiri itu adalah namanya Pak Saraba, inilah yang tertarik mengembangkan daerah ini. Akhirnya 2006 sudah mulai Pak Saraba ini kembangkan. Nah, tetapi yang menjadi tempat wisata itu sejak 2014 yang dibuka. Nah, jadi mulai ada kelompok yang dipimpin oleh Pak Saraba untuk mengembangkan ini bisa menjadi tempat wisata mangrove yang ada di wilayah Kelurahan Bira, Kecamatan Tambalan Raya ini. Oke. Mungkin kita bisa lanjut sambil ke dalam, Pak. Oh boleh, silakan. Luas wilayah, Pak. Nah, sekarang saya mau kulik nih apa saja potensi yang ada di ekowisata mangrove Lantebung ini, Pak. Oke. Jadi di sini ada beberapa tempat-tempat spot. Kita bisa foto-foto sekaligus kita sambil nongkrong. Ya. Kemudian kalau pagi hari ya di sini tempatnya kita bisa lihat-lihat sedikit sangret dengan banyaknya kapal-kapal nelayan yang masuk ke daerah perparkiran yang habis di tamu. Kemudian di sore hari juga kita bisa gunakan tempat ini untuk melihat sunset. Jadi ada dua spot di sini, tapi akan dijadikan lebih banyak lagi. Jadi kayak macam di sini ada spot juga untuk kita kopi tea, minum kopi, minum teh, kemudian di sana juga ada. Nanti kita coba lihat nanti. Nah, inilah saya bilang tadi kemarin bahwa pagi hari itu nelayan kepiting rajunan itu sudah mulai masuk parkir, kemudian hasil tangkapannya itu mereka kasih kepada pengumpul untuk dijadikan UMKM. Nah ini seperti ini. Jadi mereka berkumpul di satu tempat pengepul ya, Pak? Iya, ada. Yang tadi kita waktu baru masuk di pintu gerbang itu. Kalau untuk manfaatnya sendiri, Pak, bagi masyarakat dari ekowisata mangrove ini, Pak? Oh, cukup banyak. Pertama, dulu kan cuma nelayan aja yang merasakan. Nah, nelayan, ibu-ibu atau kemudian warga yang ada di sekitar objek wisata ekosistem ekowisata Lantebung ini itu tidak mendapatkan. Nah, tapi setelah dikembangkan menjadi ekowisata Lantebung, akhirnya masyarakat yang di sekitar punya imbas. Ya pertama ya UMKM-nya, kemudian penghasilan dari kunjungan warga, dari warga-warga dari luar, baik lokal maupun turis internasional datang ke Lantebung ini. Tadi kita kan sudah berjalan di sepanjang jembatan menuju salah satu titik spot foto di kawasan ekowisata mangrove ini, Pak. Nah, untuk aksesnya sendiri pasti pemirsa pengen tahu nih bagaimana akses ke Lantebung ini, Pak. Ya. Jadi akses menuju Lantebung ini cukup mudah karena ada beberapa akses masuk, pintu-pintu masuk. Yang pertama, kalau orang dari bandara ataupun dari daerah itu bisa langsung melalui jalur tol. Tol masuk tol, keluar nanti di pintu tol BTP. Sedangkan orang yang dari kota ya dari akses masuk pintu tol dari
Nusantara atau dari Tallo. Nah, itu bisa masuk sini. Begitupun juga dari Tamalan Rea ada akses, tidak perlu jalan tol, cukup melalui Talasa masuk sini. Jadi agak mudah sekali. Karena ini salah satu objek wisata yang dalam kota, tetapi ada mangrove di dalam kota, yang Iya, dari termasuk kota Makassar ya, Pak ya. Jadi orang yang sebenarnya asik juga sebenarnya kalau orang-orang yang lagi sibuk, setelah sibuk seharian bekerja, kemudian kepingin mau menenangkan diri, ya, bisa datang ke Lantebung. Betul. Duduk-duduk sore, minum-minum Kopi, kopi, sambil menikmati menikmati sunset dan sunrise mungkin, Pak ya. Gitu. Kalau saya ingat infonya Pak Menteri pernah berkunjung ke kawasan ekowisata ini, Pak ya? Iya, karena begini, Lantebung ini kan kemarin dari Dinas Pariwisata Kota Makassar itu mengikutkan kelurahan ekowisata Lantebung ini dalam lomba desa wisata. Anugerah Desa Wisata. Ya, anugerah desa wisata. Nah, jadi atas bimbingan Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, dan kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan teman warga di sini di Lantebung dengan kelurahan dan kecamatan dan SKPD lain, kita ikut. Dan alhamdulillah ternyata kita masuk dari 4.000, informasi saya dengar dari 4.000 desa wisata yang ada di seluruh Indonesia, ekowisata Lantebung ini masuk di 70 besar. Nah, Berarti dari masuknya kawasan ekowisata Lantebung ini di Anugerah Desa Wisata itu, bagaimana peran pemerintah Pak dalam merealisasikan bentuk kerjanya di kawasan wisata ini? Nah, bicara tentang salah satu kawasan wisata yang ada di Kota Makassar selain lorong wisata, Pak. Nah, ini ekowisata Lantebung ini juga menjadi perhatian salah satu menteri. Kalau saya ingat-ingat pernah salah satu menteri datang ke kawasan ekowisata ini, Pak. Oh ya, benar, jadi kemarin kan bulan, kalau tidak salah bulan Agustus itu atas arahan Pak Wali, Pak Dani Pomanto, mengarahkan ke Dinas Pariwisata untuk bisa ikut serta dalam lomba desa wisata, anugerah desa wisata yang ada yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata. Dan alhamdulillah Dinas Pariwisata mengikut sertakan, karena ada banyak kategori diikut sertakan. Ini Lantebung menjadi desa wisata yang ada mewakili Kota Makassar. Akhirnya dimasukkanlah, didaftarkanlah di Dinas Pariwisata, di Kementerian Pariwisata. Dan dari 4.000 desa yang ada di Indonesia, dan ternyata kita masuk kategori di 70 besar desa wisata yang ada di luar biasa Indonesia. Sekali, Ya, karena jadi, bisa bersaing dengan daerah-daerah wisata lain yang ada di Indonesia. Oh siap, ya. Makanya Pak Menteri juga kaget, makanya dia kunjungi, karena terus terang dari Sulawesi Selatan, dari beberapa desa yang ikut seperti Bulukumba, Jeneponto, kemudian kalau tidak salah Pangkep, Maros, itu yang dikunjungi itu cuma Makassar. Nah, disinilah mereka, jadi desa-desa lain atau kelurahan lain yang ikut dalam lomba anugerah desa wisata itu berkumpul di Kota Makassar. Jadi 4 bupati, satu kota, Kota Makassar itu di sini datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana potensi yang ada di ekowisata Lantebung. Dan kenapa saya bilang apresiasi, karena mungkin Pak Menteri berpikir, kok bisa ada di kota yang di Makassar ini adalah salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, tapi punya satu tempat yang berbeda dari kota-kota lainnya, Pak ya. Tadi cukup banyak saya dengar potensi-potensi yang ada di Lantebung ini, Pak ya. Dan salah satu hal juga yang menjadi daya tariknya mungkin dari spot foto ya, Pak. Di sini mungkin saya lihat ada hal yang menarik di sini. Ini bisa dijelaskan, Pak, untuk dermaga ini? Jadi di sini itu yang saya bilang tadi di bawah, bahwa ada beberapa titik spot yang bisa kita pakai. Nah, kemudian di mana kita juga bisa di sini duduk menikmati sunrise atau sunrise dan sunset ya, dengan sunset yang ada di sini. Kayak macam sekarang ini, kita berada di tempat
tempat Saya bilang nongkrong. dermaga atau tempat nongkrong, Tempat Pak, ya? nongkrong ini bukan dermaga sebenarnya. Ah, bukan. Ya, bukan Ini dermaga. Ini ini salah satu tempat spot foto yang ini berbentuk kepiting. wow, ternyata Nah, ini kalau pemirsa kita foto dari atas atau pakai pakai drone. drone itu Iya. kelihatan kepiting dia di sini. Jadi ini tempat kami biasa dari kecamatan kalau lagi bikin kegiatan-kegiatan sore hari sambil melihat sunset, kita datang di sini. Nonton minum teh, minum kopi, kemudian dengar-dengar lagu sama anak sama teman-teman yang yang punya hobi nyanyi. Nah, di situ. Tadi kita singgung soal kopi, minum kopi dan menikmati salah satu makanan. Nanti di segmen selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang UMKM yang ada di kawasan ekowisata Mangrove Lantebung ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kecamatan Sombere bersama Kecamatan Tamalan Raya. Pagi ini kita mendapatkan laporan, laporan adanya orang yang tenggelam. Baik pemirsa, selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga memiliki tugas penyelamatan lain. Saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Bapak Hasanuddin. Nah, apa saja sih Pak tugas dari seorang pemadam kebakaran selain memadamkan api? Itu ada penyelamatan di ketinggian, juga ada penyelamatan di air, penyelamatan kecelakaan lalu lintas, begitupun juga penyelamatan hewan membahayakan manusia, penyelamatan pada bangunan runtuh, penyelamatan di kebakaran. Nah, bagaimana cara masyarakat menghubungi petugas pemadam kebakaran? Silakan langsung ke 112 atau langsung ke wallroom kami di 0811410113. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar siap melayani. Baik pemirsa, masih di program Kecamatan Sombere, tepatnya di Kecamatan Tamalan Raya, di Kelurahan Bira, di objek wisata Lantebung yang ada di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini, Pak. Nah, saat ini kita mungkin bisa bahas langsung ke UMKM-nya, karena kita tadi singgung soal di tempat ini bisa menikmati cemilan, bahkan ngopi-ngopi santai. Mungkin kita bisa ke salah satu display UMKM ya, Pak? Iya, Ini saya lihat ini ada display UMKM. Jadi ini nama UMKM. Di sini kan tempat display UMKM yang ada di Kecamatan Tamalan Raya, bukan cuma Biringkana Kelurahan Bira, tapi seluruh UMKM binaan kami Kecamatan Tamalan Raya itu kita tampilkan di sini. Jadi pengunjung bisa menikmati cemilan-cemilan yang ada di Kecamatan Tamalan Raya. Ini seperti ini kita bisa lihat ada beberapa display. Tapi sebelum kita beranjak ke makanan, saya tadi salpok sama Ibu Cantik yang ada di sini. Ini dari Ibu mana? Ini Ibu RW. Ketua RW. Ibu RW ya. Ini dari Ibu Eka dan Ketua PKK. Ibu dari PKK. Berarti mereka memang ikut serta dalam mensosialisasikan juga untuk UMKM ini, Pak. Oh iya, karena kenapa? Ini adalah salah satu mereka yang melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat atau pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Bira di sini. Kami kecamatan sisa mensupport aja dalam misalnya penyalurannya, kemudian di mana lagi ada kegiatan-kegiatan pameran atau expo ya kita yang memfasilitasi teman-teman. Oke, Bapak istirahat sebentar biar Ibu yang bisa jelaskan. Mungkin bisa jelaskan salah satu UMKM-nya ini, Bu. Kalau ini kacang crispy dari kepiting langsung dari nelayan. Kacang crispy tapi terbuat dari kepiting. Ya. Wow. Nama kelompoknya itu Bina Lestari. Oh, Bina Lestari. Mereka itu terdiri dari 10 orang. Salah satu hal yang unik bisa saya lihat, Ibu. Ini terbuat dari kepiting. Iya. Wah, biasa kacang crispy biasa terbuat dari kacang saja. Ini ada campuran dari kepitingnya. Wah. Yang lainnya, Bu?
Yang ini Basreng Iya. dari Kelurahan Paralon. Ya. Oh, berarti ini bukan hanya di kelurahan Oh ya, makanya Bira saya bilang, saja, iya, Pak? makanya saya ngomong tadi semua UMKM yang ada di 8 kelurahan di Kecamatan Tamalan Raya itu selalu kita display di tempat-tempat expo atau tempat wisata yang ada di Kecamatan Tamalan Untuk Raya. pendistribusiannya dan promosinya ini apakah memang mengikut sertakan PKK saja ataukah bagaimana, Pak? Jadi semua, saya sudah bilang karena kebetulan sebelum kita ikutkan ke pameran atau dipasarkan ke luar dari Kota Makassar, ada program pemerintah Kota Makassar itu di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Dani Pomanto, itu di Dinas Koperasi itu ada inkubator center. Jadi semua pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Tamalan Raya sebelum dipasarkan itu diikutkan pelatihan dibina dulu di inkubator center yang ada di binaan Dinas Koperasi. Di situ bagaimana dilatih mengemas, kemudian di mana dilatih membuat label yang baik, kemudian dilatih mengolah snack-snack yang nanti menjadi UMKM. Saya boleh coba, Pak? Boleh, silakan. Saya penasaran. Ya. Oh, ini ternyata kalau ama coba ini nanti bukan cuma 2 yang dibawa pulang, bisa sampai 10. Wow, luar biasa ya. Nah, itu ada rasa kepitingnya kan? Iya, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari kacang ininya. Ya, kacang disco atau kacang. Wow. Yang lainnya ini ada minuman juga ya, ini Markisa, Pak. Iya. Ini dikelola sama kelurahan dari mana, Pak? Ini Markisa dikelola dari kelurahan Tamalan Raya. Jadi di sana kami ada lorong wisata Surix, nanti kita jalan-jalan lah ke sana lagi sama ya. Itu ada kelompok KWT membuat beberapa UMKM juga. Seperti salah satunya ini adalah ini minuman Markisa ini, kemudian kayak seperti ini yang Ibu Eka ini crispy bisa. Dari UMKM ini, Pak, bisa dibanderol dengan harga berapa, Pak? Karena pemirsa mungkin di rumah pengen tahu untuk harganya sendiri. Ini murah kok, Eka. Kalau kacang ini 10.000. 10.000. Ya, kalau ini Eka berapa? 15 kalau nggak salah ya. 15. Untuk markisanya? Markisanya 10.000. Wow, untuk kemasan sebanyak ini dengan harga yang sangat ekonomis ya. Untuk dipasarkannya ini ke daerah mana saja, Pak? Jadi ini UMKM ini saya tadi sudah sampaikan hampir setiap kegiatan-kegiatan pameran expo baik di tingkat kota, tingkat provinsi maupun nasional itu kita selalu ikut sertakan. Jadi kita bantu UMKM. Kemudian kami juga di kecamatan ada display. Jadi kita biasa kadang-kadang kalau ada tamu kita tawari. Paling tidak secara gratis, tapi kalau dia sudah nikmati ya pasti dia akan membeli. Contoh kemarin ada peserta diklat eselon 3 dari Tasikmalaya itu berkunjung ke Kelurahan Tamalan Raya lorong wisata Surix. Kita munculkan semua UMKM kita, dia coba, dia tertarik. Akhirnya kemarin itu belanjanya hampir kurang lebih 2 juta untuk dibawa oleh-oleh ke daerah ke Tasikmalaya itu. Kalau dari masyarakat sendiri, Pak, kan tadi kita sudah membahas bagaimana tanggapan pemerintah terhadap UMKM ini. Kalau dari masyarakatnya sendiri, Pak, apakah mereka ikut juga membantu ataukah ikut juga memasarkan sendiri? Ya. Jadi masyarakat pasti merasa terbantu sekali karena kemarin sebelum ada kegiatan lorong wisata, sebelum terlalu maju, sebelum adanya muncul wisata mangrove Lantebung ini. Seperti ini kelompok pembuat kacang crispy ini. Ini kan dulu ibu-ibu ini tidak ada bingung dia bikin apa. Tapi setelah adanya lorong wisata, kemudian jadi wisata ekowisata Lantebung ini, mangrove ini, dia punya kelompok membuat. Jadi membantu ekonomi rumah tangganya. Itu. Kemudian dia juga biasa memasarkan sendiri karena sudah dikenal. Akhirnya seperti kami dari SKPD biasa kita tawarkan, kemudian dia biasa langsung membeli sendiri. Itu. Untuk proses pengelolaannya ini memang membutuhkan waktu lama ataukah memang sudah ada barang ready yang disediakan dari pengelolanya, Pak? Kalau kayak macam snack ini pasti sudah ada yang ready. Cuma kayak macam crispy ini yang ama pegang ini karena dia juga karena ada tambahan
tambahan rasa di luar dari kacang, tepung, bawang merah, bawang putih, ada tambahan kepiting. Nah, ini memang harus ada jadwal, ada Waktu waktu tertentunya, tertentunya, iya. kadaluarsanya. Karena kenapa yang membuat biasa itu adalah tambahan itu dari Pengawetnya. bukan pengawetnya, dari tambahan kepitingnya Dari itu. kepitingnya. Iya, jadi dia paling bertahan itu 1 bulan kalau nggak salah. Iya. Tapi itu lumayan lama Iya, Pak untuk jadi makanan yang bisa dicampur iya, dengan betul. unsur hewaninya Iya, seperti kepiting iya. ini Jadi Pak. biasa kadang-kadang dia tidak selalu ready, tapi sejak saya camat di sini selalu saya sampaikan, buat saja paling tidak 1 kilo. So, nanti saya kalau memang tidak laku dalam 1 bulan itu saya yang beli. Nah, karena cukup murah sebenarnya. Iya. Karena kalau 1 kilo kan ini kemasan 10.000. Betul. Kalau 1 kilo kan cuma Masih, 100.000. Kan masih mau iya, makan lagi kalau iya, habis. Nah, kalau yang lain-lain nama itu bisa bertahan berapa lama? Kayak macam PY, kemudian dari ya. dampak penjualan UMKM ini tentunya pasti memiliki harapan ya Pak. Kalau dari Bapak atau Ibu ini bisa mungkin menjelaskan apa harapan ke depannya untuk UMKM yang ada di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini Pak? Kami pemerintah Kecamatan Tamalan Raya, harapannya kami pemerintah kota, provinsi, pusat paling tidak selalu mensupport UMKM kami supaya tidak stagnan. Jadi harapan kami ada kebijakan dari pemerintah pusat atau provinsi bahwa semua pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah masing-masing kabupaten kota, kemudian di provinsi itu memanfaatkan hasil-hasil UMKM yang ada di wilayah masing-masing itu harapannya. Contoh misalnya hotel itu diwajibkan bahwa kau harus mengambil display UMKM hasil UMKM masyarakat yang ada di kota Makassar begitu. Itu harapannya. Ini mungkin bisa saya bungkus Ibu. Baik pemirsa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di Kecamatan Tamalan Raya ini, saya mau main games dulu bareng Pak Camat. Jadi bisa sudah siap Pak? Siap. Jadi nanti saya sebut satu kata, Bapak bisa sebutkan kata selanjutnya Pak. Siap. Oke, sudah bisa Pak? Boleh. Oke, kita mungkin bisa merapat di sini. Kalau saya sebut kata Makassar Pak. Top. Oke, Makassar top. Oke, selanjutnya stunting. Stunting 0. Wow, seperti targetnya ini Pak ya. Pariwisata. Maju terus. Maju terus untuk pariwisata ya Pak. Dan ini yang paling terakhir, ini harus lebih mantap Pak jawabannya. Susah. Baik untuk semua. Oke, tangan dulu. Wah, luar biasa. Bapak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Kita membahas lebih rinci tentang apa saja potensi yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini. Saya turut senang juga bisa tahu ternyata di Kota Makassar punya potensi seperti ini Pak. Lain waktu saya mau ke Kecamatan Tamalan Raya yang di daerah lainnya, bisa Pak ditemani? Bisa. Nanti kita lanjut nanti di lorong wisata yang satu lagi, tempat wisata. Terima kasih Ibu. Baik pemirsa, demikianlah program Kecamatan Sombere di Kecamatan Tamalan Raya, tepatnya di objek wisata Lantebung di Kecamatan Tamalan Raya ini. Saya Asmaul Husna bersama Bapak Camat pamit undur diri. Sampai jumpa di Kecamatan Sombere lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamalan Raya Hebat. Tamalan Raya Baik untuk semua.